Umar ini tiba-tiba ditepok dari belakang friends, udah ke sini, plak, banter friends, kenceng banget ya kan, plak, nelo dong si Umar gini. Nah pas si Amar ini nelo friends, itu dia kaget sekali friends. Ada sosok kakek friends, itu janggutnya putih, bawa tongkat, sambil tersenyum, bilang kayak gini, nah kalau kamu berjualan di sini jangan pernah makan atau minum yang dikasih sama orang-orang di sini Kalau kamu makan atau minum nanti kamu tidak akan bisa kembali lagi. Damn, di situ si Garis Gaib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik videonya friends ya. Nah buat kalian gimana nih kabarnya, sehat semua kan, gak ada yang sakit ya friends ya. Semoga selalu diberikan baik-baik aja, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan pelindungan, kesejahteraan, dan selalu diberikan kelimpahan rezekinya friends ya. Nah buat kalian terima kasih banget nih udah klik video ini. Nah di sini gua akan ngeceritain tentang perjanjian atau mungkin bisa perjanjian gaib dengan jin ya friends ya, yaitu pesugihan, bisa dikatakan pesugihan berjualan di hutan ataupun di pasar gaib friends, pesugihan ini friends. Nah oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, jadi sini sebutnya namanya pelakunya si Amar ya friends ya. Nah si Amar ini dia tinggal di daerah terpencil ya friends, bisa dikatakan pelosok atau desa, tinggal di daerah. Nah si Amar ini sebenarnya pusing friend, karena dia sedang menanggung beban hidup yang sangat ya lumayan berat lah friends ya. Karena di satu sisi lain ekonomi si Amar ini tidak stabil friends, tidak stabil. Terus dia hutangnya bertumpuk-tumpuk ya friends, si Amar ini hutangnya bertumpuk-tumpuk, ekonomi tidak stabil, dan anak ini ingin masuk sekolah, dan istri juga sedang hamil friends. Nah bingung kan di situ si Amar ini. Nah sementara si Amar ini bekerja sebagai ya cleaning service friends, cleaning service ya dengan gaji yang nggak seberapa, dan juga nggak bisa nih buat tutup utang sama biaya hidupnya sehari-hari, biaya makan dan lain-lain ya friends ya. Nah akhirnya si Amar ini memutuskan untuk mencari kerja friends, akhirnya di sela-sela dia bekerja sebagai cleaning service itu dia kerja nih friends, nyari-nyari apa kek. Nah nggak dapet nih friends, dia sempat putus asa lah, dulu muter-muter ke sana kemari, ke sini ke sono, nyari-nyari temennya, tanya-tanya temen, itu nggak ada sama sekali fresh lowongan buat si Amar ini fresh. Nah Amar ini bingung ya friends ya, bingung dan juga bimbang si Amar ini, dia harus kemana friends. Nah padahal dalam agama Islam itu kan sudah jelas kan friends, bahwa ketika kita bingung ya udah kita kembali lagi kepada Sang Pencipta gitu kan. Bukan karena apa-apa, karena segala sesuatu itu kan kembali lagi kepada Sang Kuasa friends. Agama itu buat ngerem lah gitu kata sananya kan, buat rem kita. Percuma kita punya mobil bagus kan, tapi nggak ada remnya kan sama aja kan, yang ada malah nabrak ataupun terguling ya, banyak lah kejadian-kejadian. Kembali lagi ke cerita. Jadi si Amar ini bingung banget friend, dia bingung banget gimana nih jalan solusinya. Nah akhirnya dia pulang tuh friends ke kampung halamannya, dengan beralasan dia ingin menenangkan diri friend di sana. Nah dia pulang, ya lumayan tenang friends, karena bisa kumpul-kumpul bareng orang tuanya, bareng keluarganya, bisa tenang. Tapi ketenangan ini mulai goyah friends ketika salah satu runner itu menagih hutangnya terus menerus, karena sudah jatuh tempo lumayan sangat lama ya. Nah akhirnya si Amar ini bingung sekali friends, karena itu dia diancam friends, bahwasanya ketika si Amar ini nggak mau bayar sampai tanggal yang ditentukan itu bahaya banget friends, bisa-bisa istri jadi korban, anaknya jadi apa-apain ya kan. Nah si Amar ini lumayan takut friends dengan ancaman tersebut. Nah akhirnya singkat cerita bingung nih si Amar, bingung, dia berpikir keras. Nah akhirnya si Amar ini menemui menemui mbahnya lah friends kasarannya. Mbahnya jadi punya teman. Nah seketika di situ nih bertemulah si Amar ini sama si mbahnya. Nah ketika bertemu seperti biasa friends, pada umumnya anak dan cucu ngobrol biasa, tapi si Amar ini nggak mengungkapkan beban hidupnya friends. Nah akhirnya di situ sontak Umar menggali-gali itu friends, karena dia pernah dengar ya friends, pada zaman dia dulu itu pas masih muda, pesugihan pasar gaib friends. Nah pesugihan pasar gaib itu friends, nah si Amar ini pernah dengar
ditanya-tanya sama si mbahnya, tapi dia nggak mau ngomong langsung dong kalau dia mau melakukan hal itu. Nah kira si mbahnya ya judge semua gini. Terus orang-orang yang di sini yang masih kayak gitu tuh yang ini. Terus orang yang bisa menghantarkan kamu kayak gitu tuh ini. Nah kira friends, akhirnya pulanglah si Umar ini setelah cukup lama, cukup puas dia berbincang-bincang bersama kakeknya ini. Dia pulang friends, pulang ke rumah. Nah di rumah itu dia berpikir keras friends. Bagaimana nih caranya saya bisa mendapatkan uang sebanyak ini dalam waktu singkat, kasarannya instan lah gitu. Nah dia bingung tuh friends. Nah yang anehnya tuh dia nggak ikhtiar sama sekali ya, kayak doa kayak apa kayak minta petunjuk kayak kan enggak. Bahkan sebenarnya sebaik-baiknya manusia adalah yang selalu ingin bersujud kepada Tuhannya friends ya kan. Nah, akhirnya setelah itu Syamar ini dia bingung banget kan, dia masih bingung. Nah dia inget nih kata mbahnya bahwa yang masih melakukan pesugihan itu namanya Bajakso friends, Bajakso. Nah Syamar ini maju mundur nih, apakah dia mau nemuin Bajakso, karena kan Bajakso ini kan kenal deket sama mbahnya gitu loh. Takutnya ketika si Amar ini menemuin Bajakso, ntar Bajakso ini bilang sama mbahnya gitu loh, dia takut. Tapi karena emang dia udah kepentok banget ya, udah frustasi dan stres, akhirnya udah kamu pikir panjang. Setelah besok harinya dia menemui Mbah Jarno friends. Nah Mbah Jako itu tinggal di lumayan agak jauh dari pedesaannya, maksudnya itu agak mojok, agak mencil gitu rumahnya Mbah Jarno ini. Nah ditemuin lah sama Syamar ini Mbah Jarno. Nah ngobrol di situ. Nah anehnya friends, dia sama mbahnya itu dia nggak pernah ngeliatin beban hidupnya, kesusahannya nggak pernah diceritain. Tapi sama Mbah Jarno ini diceritain semuanya friends, awal mula gini lah ceritain semuanya. Nah Mbah Jarno udah tahu maksud tujuannya dari si Amar ini ngapain nih. Nah akhirnya disuruh dia ke suatu ada desa sebelah gitu loh friend. Di situ ada pakar ataupun ada apa ya, bisa dikatakan juru kunci. Nah juru kunci nanti dia suruh temuin di situ friends. Nah akhirnya ditemuin lah, diikutin lah pesan Mbah Jarno, ditemuin juru kunci tersebut. Nah setelah menemui juru kunci tersebut friends, tiba-tiba pas dateng nih juru kunci ini bilang kayak gini friends, saya nggak pernah bisa bikin kamu kaya kayak gitu friends, kata si juru kunci. Nah si Amar ini kaget dong, kok dia bisa tahu maksud saya ini apa. Nah akhirnya setelah di situ Amar ini mohon friends, mohon gini lah ibaratnya dia ingin memohon lah. Nah tapi si juru kunci ini sebenarnya berpikir dua kali ya friends. Nah tapi setelah itu karena melihat dia udah mantap dan juga udah ibaratnya apa ya, tetek lah hatinya kan friends, akhirnya udah disetujui sama si juru kunci tersebut, disetujui. Nah akhirnya syarat yang pertama friends itu dia harus mengambil 1 ekor gagak ya friends, 1 ekor gagak, entah itu beli atau nembak atau apa, bisa 1 ekor gagak. Nah setelah 1 ekor gagak itu, nah nanti kamu sate. Setelah kamu sate, kamu tinggal di suatu wilayah hutan gitu. Nah itu dikatakan itu tempatnya pasar goib lah, orang-orang berjualan di pasar goib tersebut. Nah suruh ditaruh di situ friends, katanya buat pemikat atau gimana gitu. Nah ditaruh situ. Akhirnya oke lah, besoknya Syamar ini nyari itu gagak, dapat nih gagaknya nih. Akhirnya dibakar lah sama dia, disembelih, dipotong, dibikin sate, dibakar sama dia. Nah malamnya itu dia dianterin nih friends sama juru kuncinya itu, dianterin. Nah Syamar ini ngerasa pas di perjalanan ini friends, dia ngerasa itu kayak banyak banget orang yang ngeliatin dia gitu loh friends. Padahal pada kenyataannya itu cuma hutan, sepi banget gitu loh. Nah banyak yang liatin dia nih. Syamar ini bingung, dia ngerasa tuh rame sekali friends, tapi sepi keadaannya. Di situ hutan, rame banget. Nah terus singkat cerita si Umar itu tiba-tiba ditepok dari belakang friends, udah kesini, plak banter friends, kenceng banget ya kan, plak nelo dong si Umar gini. Nah pas si Amar ini nelo friends, itu dia kaget sekali friends. Ada sosok kakek friends, itu janggutnya putih, bawa tongkat, sambil tersenyum, bilang kayak gini, nah kalau kamu berjualan di sini jangan pernah makan atau minum yang dikasih sama orang-orang di sini Kalau kamu makan atau minum nanti kamu tidak akan bisa kembali lagi. Damn, di situ si Amar ini kaget sekali friends. Nah karena si juru kunci nungguin ya, dia noleh ke belakang, kok si Amar ini nggak ada. Nah akhirnya teriaklah si juru kunci ini, dipanggil namanya Mar. Nah dia kasih Amar. Nah dimarahin tuh situ friends, katanya kalau kamu jual itu jangan noleh ke belakang, ke kanan, ke kiri, fokus ke depan ya. Dimarahin di situ friends. Nah akhirnya udah
Kita sampai tuh friends, sampai di gerbang yang dimaksud yaitu pasar goib itu. Nah setelah masuk sepi friends, gak ada apa friends. Nah tapi si jeruk kunyit bilang tuh taruh di meja, padahal di situ nggak ada meja sama sekali. Taruh sama si Amar ini di bawah tanah friends, ditaruh. Nah setelah ditaruh ya udah dia suruh apa ya, suruh di situ selama 30 menit dulu friends, baca apa gitu. Nah baca malam-malam, tapi ditemani sama jeruk kunci ini teman, baca. Nah kira setelah baca ini friends, nah suruh pulang lah si Amar ini. Setelah suruh pulanglah ke rumah masing-masing. Nah besoknya itu si Amar ini dia datang lagi nih ke rumah juru kunci itu. Nah kira juru kunci ini menyampaikan pesan dari makhluk-makhluk yang ada di sana bahwa perjanjian si Amar ini sudah disetujui friends. Maksudnya dia diperbolehkan buat berjualan di situ friends. Nah oke, hari pertama berjualan pun Poes friends datang hari pertama jualan. Oke akhirnya hari pertama jualan, nah dikasih tahu nih sama juru kuncinya, kalau kamu jualan di situ kamu jangan pernah telat sampai lebih dari jam 12 malam. Itu pintu gerbang akan tertutup. Oke, akhirnya berangkatlah si Umar ini. Dia ingin berjualan sate gagak friend di situ friend. Nah, sate gagak berjualan di situ malam banget sunyi friend. Nah, perjalanan menuju pasar ini friends lumayan ngeri sekali friends. Lumayan ngeri banget ya friends ya. Nah, tapi si Umar ini setelah lah dia udah amat banget friend. Nah, akhirnya berjualan dia. Nah setelah sampai situ pas dia masuk ya friend, dia kayak ada antara 2 pohon gini ya friends ya, yang kayak mau nyambung gitu. Nah pas dia ngelewatin itu tuh tiba-tiba berubah menjadi pasar yang sangat ramai friends. Nah pasar tuh ramai buat orang berisik pada gitu, tapi pandangannya pada kosong anehnya gitu friends. Nah kira berjualan di situ si Amar ini karena disediain lapak ya kan, nah jualan di situ. Nah kemarin kaget banget Amar ini friends, di hari pertama dia berjualan tuh dia bisa mendapatkan puluhan juta friends. Dalam waktu semalam doang friend dia berjualan di situ friends. Nah, puluhan juta didapat. Nah, setiap kali dijualan puluhan juta didapat. Nah, setelah itu dia pulang tuh friend, dia seneng sekali friend, dia seneng banget friends. Nah, akhirnya dia cerita lah sama istrinya ini friends yang sedang mengandung ini friend. Nah, di situ sontak sedih kaget friend, dia istighfar. Astagfirullahaladzim mas, istighfar mas. Ya karena si Amar ini udah dibutakan oleh apa ya, uang ya friends. Ya udah, dia udah nggak menghiraukan omongan dari orang lain friends. Walaupun sebenarnya itu emang jelek ya, hal yang jelek dan hal yang tidak baik ya friend ya. Kira ya udahlah. Si Amar ini kembali lagi seperti biasa, hari demi hari, bulan demi hari, tahun demi tahun dia terus berjualan di situ friends. Sampai anaknya sudah besar, istri sudah lahir, dengan dia yang hidup berkecukupan. Nah, tapi di saat-saat dia hidup berkecukupan ini friends, itu dia ngerasa hampa dan juga kosong banget ya friends ya. Jadi tidak ada suatu hal yang bikin hatinya itu tenang friends. Setiap hari dia gelisah, dia nggak nyaman. Ya walaupun dia sudah melakukan sedekah, ya banyak lah pokoknya yang melakukan hal baik. Tapi di satu sisi lain ini walaupun uangnya banyak ya, si Amr ini dia itu selalu mempunyai sifat-sifat yang nggak tenang friends. Maksudnya hatinya nggak tenang, segala melakukan aktivitas ini nggak tenang sama sekali gitu loh friends. Nah sontak dia bingung banget friends, dia bingung banget. Nah di sini friends, setelah dia sudah lama berjualan ya friends ya, mungkin sudah bertahun-tahun dia jualan seperti itu, di sinilah friends akhirnya si Amar ini dikasih hidayah sama Tuhan friends, bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan ini selama bertahun-tahun itu nggak ada gunanya friends. Walaupun uangnya banyak, misalnya dia bisa membeli apa yang dia inginkan, tapi itu nggak ada artinya friends di mata Tuhan friends ya kan, nggak ada artinya di mata Tuhan. Dan itu juga nggak bikin dia bahagia sepenuhnya, malah bikin dia gelisah gitu loh friends. Nah dari situ si Amar ini sadar friends bahwa uang ini bukan segalanya nih, kata si Amar ini friends. Nah disitulah friends Umar mulai sadar bahwa yang dilakukan ini adalah hal-hal yang buruk. Dia ngerasa salah, dia ngerasa sudah terjatuh, dia ngerasa apa ya, nah yaudahlah dia merasa paling hina gitu loh friends. Nah, tapi akhirnya datang nih friend ke suatu ustadz. Nah ustadz ini bilang nggak ada manusia apa ya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kalau kamu bertobat, kamu berdosa lagi, itu pasti akan diampuni asalkan kamu bersungguh-sungguh teruslah dosa kamu tobat. Dari situ Amar ini nangis friends, dia ingat banget dosa-dosanya friends, melakukan perjanjian seperti ini, hal yang sangat dilarang padahal dalam agama ya friends ya. Nah akhirnya bingung nih si Amar ini, bingung. Ya udah di situ dia memutuskan untuk bertobat friends. Nah di situ dia memutuskan bertobat tuh cobaannya berat banget friends. Nah di saat dia mau bertobat ini friends, itu banyak banget gangguannya friends. Anaknya itu ketika dia tertidur ya friends, itu dia sering nangis banget ya friends ya. Nangis sambil nunjuk pojokan rumah friends, momo. Nah gitu friends. Nah
bingung dong si Amar ini kenapa anak saya. Nah, udah nggak gitu istrinya juga sering diganggu, friend. Jadi di setiap malam, friend, si istrinya ini sering bermimpi bahwa apa ya? Dia itu sering bermimpi belanja di pasar yang sama sekali dia nggak pernah belanja di situ, friends. Dan itu posisinya gelap gulita, friends, gelap, dan pasar itu rame, dan orang-orang yang berjualan di situ itu apa, friends? Itu orangnya nggak punya apa ya, ekspresi sama sekali, friends. Nah, jadi si istrinya ini selalu curhat lah sama suaminya, anaknya diganggu, istri juga diganggu. Nah, sini Umar itu bingung banget ya, friends ya. Nah, di kali jam 12 malam tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintunya si Amar ini, friends. Tok 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 tok. Nah, pas dibuka, friends, Amar ini kaget banget, friends. Dia ngelihat ada 2 piring sajian sate ya, friends ya, sate gagak. Soalnya di situ Amar kaget banget ya, friends ya, karena dia setahu dia itu dia nggak pernah, friends. Dia nggak pernah tahu ya, friends ya, bahwa nggak mungkin kalau orang ini apa segitunya, apalagi masak dulu ya kan, bakar dulu ngasih gitu, kan nggak mungkin senat itu. Nah, Amar ini tahu nih, friends, bahwa wah, ini pasti penghuni pasar tersebut, friends. Nah, akhirnya ya udah suka cerita banyak nih, friends, kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang paling epic nih, friends, ini terakhir kali ini Amar ini nggak bisa paling apa ya, nggak bisa lupa nih, dia ingat terus kejadian ini, friends. Nah, di kala itu istri sedang memasak, posisi malam, makan malam ya, friends ya, dan anaknya ini sedang bermain sendiri. Nah, tiba-tiba pas si Amar ini selesai sholat kan, friends, dia ngelihat anak ini nggak ada, friends. Kaget dong, di situ anaknya nggak ada. Nah, anaknya ini nggak ada, friends. Nah, tiba-tiba, friends, dia tuh ngedenger suara ketawaan anaknya, friends. Jadi ketawa-tawa anaknya, friends. Nah, diikutin arah suara anaknya ini ketawa-tawa, friends. Nah, setelah diikutin, dia kaget banget, friends. Itu dia di belakang kebun, friends. Kan rumahnya posisinya itu ada kebun yang di belakangnya. Itu anaknya lagi di kebun, dia tuh duduk sambil ketawa-tawa, friends, si anaknya si Amar ini, friends. Padahal masih kecil lah, posisi gelap gulita loh padahal, friends. Nah, itu Umar istighfar kan, friends. Akhirnya langsung diambil nih si anaknya, diambil, mau masuk lah sama si Amar ini. Nah, dari situ, friends, Amar udah gak mau lagi nyentuh yang namanya perjanjian apapun itu, dalam hal apapun, bentuk apapun tuh dia gak mau sama sekali, friends. Sampai detik ini alhamdulillah udah dikasih hidayah, friends. Dia udah bertobat, dia sudah meninggalkan segala aktivitas yang menurut dia itu buruk ya, friends ya, yang jelas dilarang agama, dan yang udah jelas juga nggak baik bagi kita juga, friends. Karena banyak banget mundurut ya, friends ya. Nah, akhirnya Amar ini mutus untuk tobat, dan dia udah lama, friends, dia sudah sampai detik ini dia sudah meninggalkan dunia seperti itu, friends. Oke, friends, thank you banget ya, friends ya, yang udah stay dari awal sampai akhir ya, friends ya. Buat kalian nih yang mau ngirimin cerita-cerita horor, bisa banget langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya, friends ya. Nah, nih di bawah ini, friends. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.